Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Aisyah Stories. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Mas, ayo kita turun. Mama menunggu kita di bawah. Sepertinya ada hal penting yang ingin Mama bicarakan. Aku tertawa pedar. Gavin terlihat tegang. Ada apa yang ada dalam pikirannya sekarang? Dan wanita itu, betapa ia tidak tahu malu. Wanita mana yang berani menjemput pria beristri ke kamarnya seperti dia? Galuh, kau dan Mama Arumi barangkali memang serasi? Ucapku sarkas sambil menatap Gavin tajam. Lelaki itu mematung lagi, menatapku dengan tatapan yang tidak kupahami maksudnya. Lalu tangannya mengambil ponsel. Ia seperti akan menelpon seseorang. Halo, ini temanku akan segera pulang. Bisakah kamu mengantarnya ke sana? Tapi mas, Mama. Kalau menunjuk ke lantai bawah, sepertinya ia masih enggan untuk pergi. Saya harus istirahat sekarang, pulanglah. Kamu juga harus istirahat kan? Gavin menyela cepat, membuat Galuh mencebik kesal. Scene berganti. Malam ini lebih sunyi dari biasanya. Di bawah guyuran air shower, kubiarkan air mata tumpah ruah sesukanya. Entah sudah berapa lama aku mematung di sini, menatap dinding berwarna gading. Hingga ketukan pintu beberapa kali menarikku dari lamunan. Syah, apa yang terjadi? Gavin bertanya begitu pintu terbuka. Apa maksudmu? Tanyaku balik. Tentu saja aku paham maksud dari pertanyaannya tadi. Aku berlalu dari hadapannya menuju lemari di ruang ganti, mencari piyama untuk kugunakan malam ini. Piyama berwarna merah menjadi pilihanku. Setelah menyalin baju, aku melangkah menuju ranjang. Terlihat Gavin sudah tertidur di sana. Kembali bayangan kedekatan Galuh dengannya membuatku jengah memandang lelaki itu. Aku menghela nafas kasar, lalu melangkah keluar kamar, menuju balkon. Berdiri mematung menatap hamparan langit hitam. Malam ini, cahaya rembulan terlihat redup. Begitu juga dengan bintang-bintang di atas sana. Mereka seakan enggan untuk menampakkan diri. Bahkan angkasa saja sedang berkabung malam ini. Lalu siapa yang akan menyemangatiku? Pakailah ini, udara malam tidak baik untuk tubuhmu yang mungil. Gavin tiba-tiba datang, bahkan berdiri di sampingku. Aku bergeming. Tak berniat sedikit pun berinteraksi dengan lelaki itu malam ini. Namun, Gavin tak kehabisan akal. Meski tanpa persetujuan, ia telah menyelimuti badanku dengan selimut lembut berwarna abu-abu. Beberapa saat kami saling terdiam dengan pandangan sama-sama tertuju pada langit kelam. Mama pasti mengatakan banyak hal tentang Galuh, ujarnya memecahkan keheningan. Kamu tidurlah, aku sedang tidak ingin bicara apapun malam ini, sahutku tanpa menatap wajahnya. Lelaki itu menoleh ke arahku, namun buru-buru aku membuang muka. Rasa marah dan cemburu yang menguasai saat ini membuatku kesulitan mengontrol emosi. Kamu ini sedang marah atau cemburu sih? Tidak dua-duanya. Lalu apa ini? Kenapa untuk menatapku saja kamu enggan? Atau jangan-jangan memang benar jika seorang Syabira yang terkenal galak justru saat ini sedang cemburu kepada Aku marah, bukan cemburu. Puas. Aku melepaskan selimut dan meletakkan di atas kursi secara sembarangan, lalu pergi meninggalkan balkon menuju kamar. Tak lama kemudian, Gavin juga menyusul. Jangan salah paham,
Dari dulu, Galuh memang sudah terbiasa memanggil Mama dengan sebutan Mama langsung. Itu karena kami tumbuh bersama sejak remaja. Scene berganti. Hari ini aku sengaja bangun lebih awal. Sebenarnya semalam aku tidak bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Rasa kecewa dan amarah seolah tak bersedia untuk beranjak dari hati. Pagi ini Bik Nur tidak berkutat di dapur. Aku sengaja menyuruhnya mengerjakan pekerjaan lain. Urusan dapur pagi ini aku yang mengambil alih. Dengan menggunakan gamis katun hitam dan Tosca serta telemek andalan bermotif awan biru, aku menyiapkan sarapan pagi seorang diri. Setidaknya, aku harus meninggalkan kesan sesuatu sebelum pergi meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Kini, semua makanan sudah tertata rapi di dalam prasmanan. Nasi biryani, ayam goreng, kacang panjang toijo, daging rendang menjadi menu pilihanku. Gavin muncul bersamaan senyumannya yang lebar. Aku yang sedang merapikan dapur sedikit kaget dengan kedatangannya. Hari ini dia menggunakan jas dan dasi berwarna abu-abu, sedangkan kemeja dalamnya ia memilih warna hitam. Aku memindainya sekilas sebelum akhirnya kembali merapikan dapur. Seolah semuanya baik-baik saja, Gavin tidak mengajakku bicara seperti biasanya. Bahkan hari ini bicaranya terlalu banyak. Selang beberapa detik, Mama Arumi muncul. Sama seperti Gavin, Mama juga sudah rapi. Syabira, aku menoleh ke arah Mama Arumi tanpa menjawab atau bertanya balik, menunggu kalimat berikutnya darinya. Apa ini? Kenapa hanya ada nasi kuning? Kamu ingin kolesterol saya naik? Ma, makan saja, kenapa sih? Sesekali makan nasi berlemak, apa salahnya? Gavin menimpali. Ia menyatap ke arahku. Mama mencebik, namun tetap menarik kursi dan duduk. Ini yang membuatku tak habis pikir tentangnya. Tapi syukurlah, semoga saja jerih payahku pagi ini tidak mubazir. Loh, Syah, kamu mau kemana? Gavin bertanya saat aku hendak meninggalkan ruang makan. Ketika hendak menjawab, tatapan Mama tajam menatapku. Maaf, aku sudah makan tadi. Kalau begitu, aku ke kamar dulu. Kusunggingkan senyum lebar sebelum pergi meninggalkan mereka menuju kamar. Aku pikir, setelah seiring waktu berlalu, hubunganku dengan Gavin akan menumbuhkan akarnya, lalu tumbuh dan bertahan. Tapi sepertinya, ucapan Mama semalam dan apa yang mereka perlihatkan benar-benar menyadarkanku betapa duniaku dan Gavin sangat berbeda. Hubungan kami nyaris mustahil, terlalu miris. Tunggu. Aku jelas terkejut. Gavin menahan dari luar saat aku hendak menutup pintu kamar. Tak ingin berdebat pada hal yang tidak penting dengannya, aku membiarkan ia melakukan apapun yang ia mau. Haruskah kamu masih marah seperti ini? Syah, bukankah aku sudah menjelaskannya semalam? Aku tidak marah, aku hanya sudah makan tadi. Syah, berapa kali ya sudah aku katakan, aku dan Galuh hanya kolega. Tidak lebih dari itu. Lagi pula, aku tidak punya waktu untuk mengurus banyak wanita. Satu saja sudah membuatku pusing, apalagi banyak. Gavin mengunciku ke dinding saat aku berusaha menghindar. Seketika pandangan kami beradu sebelum akhirnya aku membuang muka. Masih gak mau ngaku kalau kamu sedang cemburu. Kita menikah kontrak, mana mungkin aku punya rasa cemburu. Kau ini sangat lucu. Aku tertawa pedar. Entah apa yang sedang aku tertawakan. Oh, jika
Jika bukan karena cemburu, kenapa kamu seperti ini? Gak mau melihatku? Kenapa kamu sangat kesal? Aku hampir luluh pada kata lembutnya, jika saja tidak mengingat apa yang Mama Arumi katakan semalam. Kau mau tahu kenapa aku marah? Tanyaku datar sambil mendorongnya jauh. Namun lelaki itu terlalu kekar untuk tubuhku yang mungil. Bahkan, usahaku untuk mendorongnya tidak berpengaruh apa-apa baginya. Tentu saja aku mau tahu, jadi katakanlah, apa yang membuat istri seorang Gavin marah begini? Aku tersenyum kecut mendengar Gavin menyebut kata istri darinya. Bukankah selama ini aku hanya wanita asing baginya? Kenapa kau menceritakan semuanya pada mamamu? Aku pikir kau bukan hanya berhati dingin dan arogan, tapi juga lelaki brengsek. Kau beruang kutub brengsek. Apa beruang kutub brengsek? Gavin memejam mata. Raut wajahnya yang tadinya berhias senyum kini telah berubah datar, bahkan nyaris tegang. Syabira, kupikir kamu belum paham seperti apa yang dikatakan lelaki brengsek. Ucap lelaki itu di depan mataku. Biar kuperlihatkan seperti apa yang dikatakan brengsek itu. Ucapnya lagi sambil menarik paksa tanganku lebih dekat padanya. Sekuat yang aku bisa, aku berusaha melepaskan diri. Namun lagi-lagi tangannya yang besar tidak akan sebanding dengan tubuhku yang lemah. Aku berusaha mengatur diri agar terlihat lebih tenang, meski di dalam sana jantung berdegup lebih kencang. Laksana tabuhan genderang. Sebenarnya apa yang akan dia lakukan padaku sekarang? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan teriak jika sampai kamu macam-macam ya. Aku akan teriak. Menurutmu apa? Apa kamu lupa aku ini suamimu? Jika kamu teriak, itu artinya kamu sendiri akan malu, sayang. Bukankah kamu berhutang maaf padaku? Kamu melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati bersama. Aku berusaha bernegosiasi untuk menghindarinya dan mengulur waktu. Gavin menunduk. Maaf karena sudah membocorkan rahasia kita pada mama. Maaf karena aku tidak punya alasan lain saat mama menemukan map berisi surat perjanjian pernikahan itu di laci kerja. Maaf karena sudah membuatmu kecewa. Tolong maafkan aku. Aku terdiam, begitu juga dengannya. Entah sudah berapa puluh detik sudah kami habiskan dalam keheningan. Hingga akhirnya mata Gavin berubah sendu pada jarak kami yang sangat dekat. Perasaanku berubah tak tenang. Terlihat jelas Gavin mulai menuntut lebih. Aku mendorongnya kuat saat ia akan mencuri sentuhan. Maafkan aku, maaf. Aku melarikan diri cepat menuju kamar mandi. Benar seperti mendiang Oma Dwi katakan, salah satu kelemahan Gavin adalah ibu kandungnya, Mama Arumi. Aku akan turun untuk menemani Mama sarapan, ucap Gavin. Lalu terdengar pintu tertutup dari luar.